Coba masuk ke contoh klasik aja. Ada seorang salaful ummah dulu dari kalangan tabi'in. Beliau mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Pada saat menuju ke sana, zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Kayak kita sekarang lagi terang begini, mereka jalan. Mereka tidak punya penerangan, nggak ada lampu, nggak ada apa. Kalau tiba malam, maghrib, mereka terpaksa nginep, tidur di situ. Besok pagi baru mereka turun, baru mereka keluar lagi istilahnya, gitu kan? Jalan, karena gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Orang ini sebelum waktu dia jalan, perjalanan dari Irak ke Damaskus memakan waktu kurang lebih 3 hari. Hari pertama dia jalan pagi sampai tiba maghrib, masih hari pertama itu, dia tiba-tiba berada di sebuah hutan. Pohon lebat, semuanya hutan, dan pas sudah maghrib terbenam matahari, gelap sekali, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dan saya sudah bilang tadi, terpaksa orang-orang zaman dulu gitu, dia nginap di tempat yang dia ada. Kalau dia bawa kemah, dia buka kemah, pokoknya dia nginap di situ, nggak bisa bergerak, mau kemana nggak jelas, nanti malah kesasar kemana-mana. Orang ini lalu umumnya musafir, dia sholat maghrib isya jamak qasar takdim, maghrib dan isya di waktu maghrib, isyanya dipangkas 2 rakaat di qasar, maghribnya tetap 3 rakaat, karena yang dipangkas cuma yang 4 rakaat, duhur, asar, dan isya. Kemudian ditakdim dimajukan di waktu maghrib. Lalu dia coba tidur lah, istirahat. Dia coba paksain dirinya tidur, kemudian di awal malam dia bangun. Awal malam ini kurang lebih kalau kita sekarang jam 11 malam. Dia bangun. Waktu dia bangun, dia bilang, dia ceritakan dengan dirinya, saya mau sholat, dia bilang. Saya mau sholat. Lalu saya sholat, dia bilang. Saya sholat 2 rakaat. Tahajud, habis wudhu saya sholat. Begitu saya ingin berdiri ke rakaat yang selanjutnya, ini 2 rakaat sudah selesai, mau sholat tahajud yang setelahnya, dia bilang tiba-tiba di depan saya di tengah hutan yang sangat gelap, ada harimau yang meraung dan mengambil gaya seperti akan menyerang saya. Kakinya satu maju, giginya sudah dibuka dan meraung, ingin menerkam saya. Kalau kita bayangkan diri kita di posisi orang ini, tengah malam, sendirian di hutan, harimau sudah di hadapannya tiba-tiba dan akan menyerang dia. Apa yang akan kita lakukan? Orang ini bilang, saya berkata pada diri saya, kalau saya lari tetap harimau ini akan dapat saya. Matanya lebih terang, malam hari bisa melihat, lebih terang daripada manusia. Kekuatannya lebih besar, dia lebih menguasai lokasi, maka saya nggak bisa lari, dia bilang. Tiba-tiba dia bilang, muncul pengetahuan dan tauhid saya kepada Allah. Lalu saya bilang kepada harimau tersebut, wahai harimau, dia bicara dengan harimau, dia cerita tentang dirinya, dan ulama angkat ini dalam bab akidah, dalam masalah akidah. Dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya serta segala sesuatunya mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan, karena aku tahu itu sudah takdirku. Tapi kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Dia bilang, terjadi keajaiban, harimau itu setelah mendengar perkataan saya menundukkan pandangan matanya, yang tadinya ganas tiba-tiba menjadi redup, dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan pergi meninggalkan saya. Gak jadi dimangsa oleh harimau. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini kira-kira? Harimau pun yang buas adalah makhluknya Allah. Semua ini makhluknya Allah. Semua yang di langit, yang di bumi, semua kelihatan, tidak kelihatan, la ilaha illallah.